Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai berarti amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Ya gimana mau nggak ada ACC Pak? Saya juga. Gimana mau nggak ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya Pak. Ada nih gua nih. Iya paham. Ah, paham. Masa gua banyak di iya, sini. Paham saya juga. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah Pak, saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan sama Pak. kamu. Nggak ada urusan Iya. sama lu, gua urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan Bu. Kita pengen tahu. Pengen tahu bos lu tahu siapa? Kita kan responnya pengamanan. apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar nggak pernah bos lu turun. kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada dinas kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok badannya di ruangan itu, Bu? Di PTSC. Ada di Solomogi. Oke. Ini udah Ini gara-gara di sini saya mau kepleset. Kepleset dari mana sih, Bu? Ya Allah, itu tuh. Saya kalau nggak dipegangin si abang, saya mau jatuh. Dipegangin sama si abang saya. Wah, nggak mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kamu mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Itu jangan benar-benar. Bukan benar-benar. Saya celaka. Ngapain kamu celaka? Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW. Kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Untuk itu, mari kita rayakan Hari Raya Idul Fitri untuk tidak saling membebani dan kita jalani ibadah saum Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Dan jangan sampai kita ini aneh-aneh. Giliran puasa tidak puasa, giliran lebaran sibuk cari THR kemana-mana. Ya. Ya teman-teman, lagi marak dan viral Ormas dan LSM meminta THR kepada pedagang kaki lima maupun di instansi-instansi terkait. Jujur ya teman-teman ya, saya pun pedagang kaki lima nih teman-teman, dan sempat diberikan amplop dari RT maupun RW, ya ini berupa permintaan THR. Sampai di dalamnya pas saya buka juga kaget teman-teman, ada perangkat RT RW, sampai disebutkan perangkat ini sampai hansip sekian, dan nominalnya itu kalau nggak salah di kwitansinya ada yang 50.000 dan 100.000. Saya pun heran, apa hubungannya dengan saya pedagang kaki lima gitu loh, dengan perangkat-perangkat RT atau RW setempat. Apa hubungannya? Emang kita memperkerjakan mereka gitu? Kok mereka minta THR gitu? Tapi setelah info yang saya dapat, emang sudah beberapa tahun berjalan, ya itu sudah tradisi gitu. Dari mulai RT, RW, kecamatan itu udah tradisi meminta THR itu gitu loh. Jadi mau gimana lagi? Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat komentar dari para netizen terkait Ormas dan LSM yang bertindak arogan ketika meminta THR teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat ke videonya.
Tah kahade barudak, ieu amanat Pak Gubernur. Tong dibere mun aya nu menta THR. Gawe hanteu, puasa hanteu, THR riweuh. Tegas, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi larang Ormas dan LSM minta-minta THR ke kantor-kantor dan kepala dinas. Yang jadi pertanyaan, emang selama ini ada ya oknum Ormas atau oknum LSM yang minta-minta THR ke kantor-kantor maupun ke kepala dinas? Setahu saya, Ormas itu kan organisasi masyarakat, sedangkan LSM lembaga swadaya masyarakat. Berarti Ormas dan LSM itu bekerja untuk masyarakat. Sedangkan untuk THR diberikan oleh perusahaan atau instansi kepada pegawai atau karyawannya. Satu pertanyaan, LSM itu kerja untuk siapa? Dan yang harus bayar THR kepada mereka itu siapa? Ormas minta THR. Banyaknya oknum organisasi masyarakat atau biasa disebut ormas yang kerap memalak pengusaha seolah menjadi masalah klasik di tanah air. Meski jelas-jelas meresahkan, fenomena ini masih terus terjadi dan berulang. Salah satu keresahan pengusaha adalah permintaan tunjangan hari raya THR. Para ormas kerap mengirim surat permintaan THR dengan dalih keamanan dan kontribusi pada lingkungan sekitar. Di tempat kalian ada ormas juga gak yang minta-minta THR, guys? Nih buat para ormas ya, yang kalau udah menjelang lebaran gini nih, maksa minta ke pedagang-pedagang sekitaran, lingkungan, jalanan, terus sama PKL bantuan THR. Lu mikir gak sih kalau mereka itu juga lagi kesulitan, namanya orang dagang, apalagi di bulan puasa kayak gini, kemungkinan juga kan omset mereka turun. Kalau lu mintain dengan patokan sekian-sekian yang belum tentu sesuai dengan omset mereka juga bingung, mereka harus minta sama siapa. Udah gitu mereka itu pendatang, misalnya ngontrak, mereka kudu nitipin diri. Mereka tuh serba salah, kesian gitu. Mikir kayak, ini kemarin gue baru dapet amplop dari salah satu petugas lingkungan minta bantuan THR. Tapi gue apresiasi banget. Tulisannya begini, besar kecilnya kami terima dengan senang hati. Artinya kalau gue ngasih goceng sekalipun nih ya, gue ikhlas sebagai UMKM. Si ormasnya juga dengan senang hati menerima. Kan sama-sama enak, agak dipatok kudu ngasih berapa. Ya kan? Yang lagi rame nih di daerah gue nih, Kabupaten Bekasi, yang masalah mau minta THR dari beberapa lembaga organisasi masyarakat, ormas. Yang sangat disayangkan, kenapa harus berbuat anarkis sih? Kata-kata kasar kebun binatang pada keluar. Lagi pula kan kalau THR itu ibaratnya kita perusahaan ataupun lembaga terkait itu ngasih THR itu kan buat para pekerjanya ya, buat para karyawannya ya, yang ketahuan ada distribusi tenaganya, distribusi kerjanya di perusahaan tersebut, di dinas-dinas tersebut. Lah ini apa, orang luar kucuk-kucuk tiba-tiba datang THR, minta THR, nggak dikasih marah, ngomel-ngomel. Dikira duit dapat mungut apa ya? Ya walaupun ini tibang segini ya tibang-tibang kebiasaan. Itu tuh secara nggak langsung ibaratnya kayak ngemis. Pada males-males banget sih buat para kerja. Walaupun cari kerjaan susah banyak loh yang kita bisa lakuin, dagang kek. Walaupun dagang juga lagi sepi juga, nggak ngapa-ngapa, lekenin aja. Bang dapat 2.000 goceng ceban. Yang penting mah itu halal. Itu yang bakalan berkah, yang bakalan jadi daging dimakan sama kita juga. Gue aja pengen dapat duit, bela-belain kagak tidur. Semalam gue tidur jam 5 ngerjain pesanan dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi. Bayangin berapa jam, gue hampir 24 jam itu gue. Pengen apa? Pengen duit.
pengen dapat duit yang halal. Kalau kitanya mau berusaha, ada aja jalan. Kalau kitanya pengennya instan, ya begitu, minta-minta. Cuman ya konsekuensinya ya kalau kagak dikasih nggak usah marah-marah. Kebiasaan ah. Kejadian nih akhirnya nih, toko gue kedatangan ormas kemarin. Nah jadi ceritanya kan gini kan, gue lagi duduk di meja, tiba-tiba datang sepeda motor 2. Terus gue bilang sama karyawan gue, "Dek, ada tamu dek." "Oh itu ormas bang, kemarin mereka juga udah datang, kebetulan abang nggak ada." Gue bilang besok aja datang lagi pas bos ada. "Oh ya, ya udah." Karena tahu gitu gue langsung ke depan, gue bukain pintu, gue pasang wajah kayak gini. "Halo bang, dari mana bang?" Terus dia bilang gini, "Bos, sehat bos, sehat." Saya bilang gitu, dia salam lah kan, biasa bos nih, lebaran. Dia kasih map coklat. Pas gue buka kayak proposal gitu kan, langsung lah entah kenapa memang ekspresi wajah gue ini kayak gampang kali berubah. Yang tadi "Halo bang" gitu, tiba-tiba gini. Terus gue bilang apa dia gini, "Bang, sorry ya bang ya, gue mau jujur nih sama lu nih, beberapa hari ini agak sepi toko gue, jadi gue nggak ada pegang duit bang. Gue nggak enak juga nih sebenarnya sama lu bang, lu udah datang sini, gue nggak ngasih nih bang." Terus dia ngeliat kayak gini, nggak tahu ekspresi wajah gue ini bisa menghipnotis atau gimana. Tiba-tiba dia bilang gini, "Emang bener ya bro ya, di mana-mana juga lagi sepi sekarang. Pedagang cabai aja di pasar bilang sepi." Gue sih sebenarnya pengen ketawa ya kan, masuk ke gitar ke cabai kan jauh banget ya kan. Terus dia bilang gini, "Pemerintah kita kayaknya pemerintah kita kayaknya nggak bener nih bro," katanya. Gue denger itu ngomong tuh, terus kayak gini, "Mana kendaraan bermotor nggak bayar pajak, ntar bisa disita. Kan kita bayar capek-capek cicilan, bebas dari debt collector. Sekarang ada negara." Kata dia begitu aja. Gue sih pengen ketawa, cuma kalau gue ketawa kan nanti jadinya berubah gitu loh. Yang tadinya membelas tiba-tiba ketawa. Gue dengerin aja gini, gue dengerin. Iya bang. Oh panjang lah dia cerita ya kan, pokoknya ngomongin negara jadinya gitu. Terus gue diam aja gini. Terus abis itu, "Yaudah deh bang, nggak apa-apa deh, semangat lu bang ya." Malah gue dibilang semangat, dipukul pundak gue, "Semangat lu bang ya." "Oh iya ya bang, siap bang." Terus gue bilang, "Bang jangan kecewa ya bang ya, saya sih beneran nih pengen ngasih lah, kalau saya ada duit nggak apa-apa." Terus dia pulang tuh. Gue langsung mikir, anjir, sekelas ormas aja, ormas gitu ya, yang dicap ya kurang oke gitu di negara kita gitu, kalau kita cerita jujur gitu masih ada rasa kasihannya gitu, rasa kasihannya itu ada gitu. Gue mikir jangan-jangan ormas itu sebenarnya masih lebih mending daripada politikus gitu, pikiran gue. Menurut gimana? Nah, biasanya di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini akan ada oknum ormas ataupun LSM yang minta jatah THR pada pihak korporasi ataupun instansi tertentu. Nah, perilaku seperti ini memang bukan lebaran tahun ini saja, tapi dari tahun ke tahun memang perilakunya nggak rubah kayak gini gitu loh. Menurut saya ya ini juga harus dirubah. Dari mana? Dari oknum ormasnya ataupun LSM-nya. Kita harus sadar, harus aware. Hari ini banyak investor yang kabur akibat perilaku seperti ini, ya, minta jatah. Akhirnya investor gelisah, tidak nyaman, kabur mereka, memilih negara lain. Yang repot siapa? Masyarakat secara luas, karena lapangan pekerjaan jadi menyempit. Ya, akibat tindakan masyarakat kita juga ya, oknum gitu loh. Harus berbenah lah. Kita tahu kemarin ada investor yang tidak jadi berusaha di sini ataupun berinvest di sini karena itu banyak premanismenya, banyak oknum ormas LSM yang meminta-minta jatah, ya kan? Menurut saya harus dihentikan perilaku-perilaku seperti ini. Pola-polanya harus dirubah.
yang sehat. Ya silahkan, bukan tidak boleh mendirikan ormas ataupun LSM, tapi ya perilaku dan kegiatannya itu juga harus lebih positif lagi. Jangan sampai meminta-minta jatah, memaksa melakukan tindakan premanisme, yaitu yang harus tidak diperbolehkan gitu loh ya. Oke, sekian dan terima kasih. Viral ormas di Bekasi paksa minta THR hingga ancam tutup jalan. Komentar kalian guys. Memang jalan manusia gitu, rek nutup jalan. Aduh. Oke, untuk akhir-akhir ini guys, marak banyak ormas yang minta THR ke perusahaan. Aduh kumaha Kang ormas, dampak kahareupna atuh Kang. Kumaha lamun investor loba nu lalumpat nu tutup pabrik gara-gara nu kararieu, saha nu jadi korban Kang? Warga anu jadi buruh di pabrik eta kena PHK nya, eta dampakna gitu. Karunya atuh lamun pabrikna tutup PHK ge jadi loba meureunannya gitu. Kalem Kang nya. Jadi kemarin si bapak ini ya yang lagi viral di media sosial meminta ketemu pimpinan perusahaan ya. Banyak untuk videonya banyak lah, bisa lihat di YouTube ya, banyak ini. Tetapi yang kita sayangkan, terus yang ngaku-ngaku, waduh, gue nih jagoan si Kiwul, anggota gue banyak. Dengekeun bos, ormas nu paling gede mah aya di ojol. Di ojol mah Pepena aya, Manggala aya, Sundawani aya, terus Gibas aya nu jara di ojolnya. Jadi lamun ojol ditoel pasti murudul bosnya. Jadi ulah ngaku-ngaku aing ormas lah nya nu paling gedena. Tidak apa-apa adanya ormas sewaktu itu berjalan di area yang positif bosnya. Masyarakat seneng gitu ya kalau ada apa-apa mengadu ke ormas, dibantu, tapi dalam hal kebaikan bosnya. Bos Suhada sini nggak hargain gue, lu kalau pengen tahu gua jagoan yang megang. Bang Cikiwul, kalau mau duit ya mbok kerja, jangan gitu caranya, nggak baik, uangnya juga nggak berkah ya kan. Jadi nggak harus sok preman, sok kuat, nggak baik. Di atas langit masih ada langit. Mbok kerja cari uang yang berkah, yang halal ya kan, buat kerja aktivitas biar sehat ya kan. Nanti kalau biar dikejar-kejar maling biar bisa lari gitu loh ya kan. Ya mbok yang bener cari duitnya ya. Pak Dedi selaku Gubernur Jawa Barat ya harus segera menertibkan ormas-ormas yang oknumnya seperti ini ya kan. Jawa Barat itu banyak banget pabrik. Seharusnya kenapa Jawa Barat dan sekarang banyak perusahaan yang mau invest di Indonesia pada kabur, karena begini, banyak oknum-oknum yang setiap kali lebaran minta THR, dan cara mintanya banyak oknum yang arogan ya kan. Ya Pak Didi mohon maaf, biar Indonesia ini tertib, damai, aman, sejahtera ya, nanti biar banyak investor masuk Indonesia, segera tertibkan ormas-ormas yang oknum-oknumnya arogan seperti ini. Lagi viral nih, muncul surat minta THR ke perusahaan di Tangerang. Nah, di belakang gue ini ada sebuah surat yang ditujukan kepada perusahaan di Tangerang yang lagi viral nih di Twitter gue, apalagi dibaca tetangga, yang isinya tuh permintaan THR dari ormas tersebut ke perusahaan yang ada di Tangerang. Yang patut diketahui, isi surat itu tidak menyebutkan nominal berapapun. Mereka cuma bilang gini, kalau misalkan mau ngasih besar kecil itu tetap diterima sama ormas tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah memang THR ini wajib diberikan kepada perusahaan terhadap ormas-ormas ini?